Yo, halo, what's up guys, kembali pada One Person. Boom. Yo, halo, what's up guys, kembali pada One Person. Boom. Yo, kali ini saya akan memberi atau pendapat saya atau menurut saya tentang masalah kemajuan Indonesia dari segi politik, ekonomi, dan pendidikan. Dan kali ini saya akan membicarakan tentang pendidikan. Dan saya membicarakan masalah ini itu karena sangat lambatnya kemajuan Indonesia dari dulu hingga sekarang dari segi pendidikan, ekonomi, dan politik. Meskipun begitu, Indonesia masih kaya dengan budaya. Tapi sekarang ya sudah cukup ada kemajuan dalam pendidikan karena UN itu ditiadakan dalam pendidikan. Oke. Dan di bagian politik ekonomi nanti saya lanjut ke part 2-nya dan part 3-nya. Sebelum melanjutkan materinya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini. Ya biar kalian tuh tahu uploadan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga like, comment, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tuh tahu tentang channel ini guys. Oke, langsung saja ke materinya. Ya ini saya udah mencatat di buku, di materi-materi di buku. Ya enggak sih, ya ini menurut saya aja. Saya saring ke buku, saya catat di buku, dan ini saya akan membacakan ini ke kalian. Nah, biar kalian tuh tahu pendapat saya atau menurut saya tentang pendidikan. Ya, yang pertama yang aku masalahkan adalah tentang pendidikan. Pendidikan adalah hal yang wajib bagi kita semua, terutama para pelajar dari TK hingga kuliah. Saya membicarakan dari TK. Ya, TK itu hal yang menyenangkan gitu kan, menyenangkan dan tidak ada kesedihan gitu kan. Nah, ya makanya itu di TK itu nggak ada masalah gitu kan. Ya kita langsung saja ke sekolah dasarnya atau SD. Ya SD itu adalah sekolah dasar yang berarti belajar dari awal atau belajar dari dasar. Ya, memang lah. Kenapa? Ya kita lanjut saja. Dalam apel itu tidak harus banyak yang dipelajari. Nah, biasanya kan SD kan banyak sekali materi. Ya kayak sekali itu mapel yang harus dipelajari. Ya seperti KPDL, ya matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus apalagi SB atau seni budaya, terus apalagi ya banyak lah. Aku pernah sampai hitung tuh sampai 13 mapel. Itu bukunya tebel-tebel ya. Dan itu tuh tidak semua itu tidak akan masuk ke otak. Itu otak pemikiran di zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu yang dicari itu bukan materi penghafalannya itu, karena yang dicari itu kreativitasnya, terutama kreativitas, berinovasi, itu aktif gitu dalam belajarannya, dan itu yang dicari. Nah, itu yang dicari zaman sekarang. Ya kita lanjut saja dari mana tadi. Yang terpenting itu
diajarkan cara berbahasa yang sopan dan baik, dan sampai dia paham tentang berbahasa. Nah, ini SD itu harus diajarkan tentang berbahasa yang sopan dan baik. Di zaman sekarang itu anak itu berbahasa yang tidak sopan gitu. Kalau anjay sih masih nggak apa-apa sih menurut saya. Lu anjay berarti dia tuh mengagumi temennya, dengan kata anjay. Ya itu ya ngajar lah dia. Terus sekarang itu berbahasa yang tidak sopan pada orang tua, pada orang yang lebih tua dari dia. Di zaman sekarang harusnya itu lebih sopan lagi itu. Kalau mau bahasa Jawa, ya kalian sama orang tua kalian itu, atau sama orang tua itu pakailah bahasa krama. Kalau tidak bisa ya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu mempelajari bahasa Indonesia yang harus didalami di tingkat SD, harus didalami itu di SD. Ya, kita langsung saja. Bagaimana apa yang harus ada di sekolah dasar itu menurut saya adalah IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan agama. Itu menurut saya, karena misalnya dia harus belajar IPA, IPS, matematika, itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan agama. Dia harus mempelajari IPA itu tentang reproduksi atau gimana, IPS tentang masa lalu. Terus biar dia itu ke SMP-nya itu bisa memilih salah satu dari itu. Yang nanti SMP nanti tak membicarakan lagi, ini tentang SD dulu. Bahasa Inggris itu wajib ya, dari bawah sampai dari SD hingga kuliah nanti itu pasti akan digunakan, karena akan dipermasalahkan di pekerjaan nanti. Ya, kita lanjut saja. Di bagian SD itu harus mendalami 5 mapel tersebut, terutama bahasa Indonesia dan agama. Nah, di bahasa Indonesia dia harus mendalami betul-betul dengan yang benar, karena di zaman sekarang kan ya itulah yang tadi saya tanyakan, tidak berbahasa yang tidak benar, bilang kasar ke temannya, dia bilang apalah itu. Dan agama, kenapa pentingnya agama di SD itu? Harus kalian agama di SD itu harus diadakan Al-Quran di utama, kan lama-lama dia bisa khatam sendiri di SD tersebut, kan SD itu 6 tahun kan? Nah, dalam 6 tahun itu agama itu yang diputar kita apa aja? Al-Quran, itu yang diajarkan Al-Quran. Terus habis itu ya tajwidnya kan itu jadi satu sama Al-Quran. Nah, bisa Al-Quran, kisah-kisah sang Rasul, kisah-kisah Nabi, malaikatnya siapa aja, dan tugasnya itu apa aja. Itu di putaran itu aja di dalam 6 tahun. Selanjutnya ya kita nanti lihat saja. Kita lanjut saja. Kenapa saya cuma memilih 5 mapel tersebut kok enggak yang lain? Nah, ini kalau kalian tanya seperti itu, kenapa saya cuma memilih 5 mapel tersebut kok enggak yang lain, kok enggak yang KPDL, terus SB seni budaya. Kalau menurut saya itu hanyalah ekstrakurikuler aja ya, buatlah di SD itu ekstrakurikuler.
kayak SB, futsal atau bagaimana, itu titik satu. Olahraga itu kalau menurut saya itu setiap pagi itu murid-murid harus siap kecuali hari Senin ya, hari Senin kan upacara ya. Selasa misalnya kan hari ini kan 5 hari, Selasa sampai Jumat, nah itu olahraga setiap pagi. Udah, mau misalnya Selasa olahraga apa, futsal, basket, terserah gurunya. Mau lari terus futsal, terus sepak bola, harus voli, nah terserah. Itu diberikan 1 jam atau ya 2 jam lah. Berangkat harus dari jam 6, berangkat jam 6 udah mulai gitu. Dan selanjutnya itu materi-materi ini yang 5 mapel itu ya kita lanjut saja, karena siswa akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah, biar siswa itu mudah untuk mempelajari di rumah masing-masing, berarti dia mudeng, terus dia berpikir aku pengen jadi dokter, berarti saya tuh harus mempelajari IPA. Nanti di SMP saya harus memilih IPA. Oh, saya mau jadi menteri, saya harus mempelajari IPS. Nah, PKN, kenapa enggak ada PKN? Nah, di IPS harus tercantum PKN kayak pasal-pasal lah, inilah pasal itu, pasal berapa itu dicantumkan ke IPS, semua dicantumkan ke IPS. Nah, ya apa itu agar lebih memudahkan siswa. Nah, biar dia tuh enjoy itu, dan para guru harus memiliki kualitas yang cukup memadai gitu, biar muridnya tuh mudeng atau muridnya tuh paham dalam pembicaraan itu. Oke, kita lanjut aja. Kok di 5 mapel tersebut tidak ada matematika? Nah, ini kalian tanya, kok gak ada matematika? Why? Kenapa? Nah, matematika akan dicampurkan di mapel IPA. Dia mempermudah kinerja belajar anak pada saat di rumah. Ya biar mudah aja. Di IPA itu udah dicampur sama fisika, kimia, biologi. Ya saya tentukan ke matematika. Ntar saya pisah lagi di SMP atau SMA. Oke, kita itu dibahas di SD cukup lama ya gini. Biar apa, kita langsung saja ke SMP. Kalian harus subscribe channel ini. Subscribe itu gratis guys, tidak bayar guys. Kalau bayar sama aku buka itu ya, mau subscribe tahu ya, ini paling suwi ya 210 kan, paling suwi viewersnya paling piro maksimal 37. Ya guys, kita lanjut dan share ke teman-teman kalian biar teman kalian itu tahu tentang channel ini guys. Tunggu part 2 dan part 3 ya, dan video-video berikutnya. Oke, see you the next time and goodbye.